Nabi Muhammad dibawalah ke perkampungan Halimah Aqsadiyah. Iya. Sekaligus disusui di sana. Warga kampung merasa, wah ini kok yang tadinya kekeringan menjadi subur, kemudian hewan-hewan ternak yang tadinya pada kurus kering, kemudian menjadi gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di PED Media, saluran yang insya Allah akan selalu menyajikan informasi yang positif dan inspiratif tentunya. Kita akan melanjutkan perbincangan kembali mengenai sirah nabawiyah yang sebelumnya sudah kita bicarakan di part satunya. Insya Allah kita akan melanjutkannya di part ini. Tetap bersama kami di PED Media Podcast dan mari kita mulai pembahasannya. Pak Ustadz, Siapa Imam? kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang masa sebelum kelahiran Nabi, Ya, maka hari ini kita akan bahas mengenai masa kelahiran Nabi. Iya, insya Allah. tentunya dengan literatur dalam sejarah ya, insya Insya Allah. Allah. Bagaimana nih kondisi pada saat Nabi Muhammad SAW Sallallahu. terlahir ke dunia, Ya, gitu. ya. Jadi menarik ya. Kita melanjutkan kembali membicarakan, membahas sosok yang menjadi teladan dalam kehidupan kita Iya, sebagai seorang Muslim. Jadi ketika memang Nabi Muhammad lahir ya, itu kan ada peristiwa besar. iya, 50 hari, ada juga yang mengatakan 50 hari sebelum kelahiran Nabi itu ada peristiwa pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun Allah memberikan pertolongan ya kepada Ka'bah yang menjadi warisan dari Nabi sebelumnya, bahkan menjadi bapak tauhid Nabi iya. Ibrahim alaihissalam. Alaihissalam. Ya, jadi pasukan gajah gagal dengan rencana untuk menghancurkan Ka'bah dengan diserangnya pasukan gajah oleh burung ababil. Ya, Iya, jadi dalam peristiwa tersebut tahunnya dinamakan dengan tahun gajah. tahun gajah Tahun ya. gajah. Makanya ketika Nabi Muhammad Allah lahirkan ke dunia ini sebagai Nabi akhir zaman, maka tanggalnya 12 Rabiul Awal, tahunnya dinamakan tahun gajah. Tahun gajah. Ya, nah kalau kita berbicara ya peristiwa-peristiwa ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu banyak riwayat yang menceritakan tentang keajaiban ya atau peristiwa yang tidak biasa Apa ketika saja Nabi tuh? Muhammad dilahirkan ya, di antaranya itu berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah ya, yang memang ajaran tauhid di masa tersebut sudah banyak penyelewengan. Iya, Dengan ditaruhnya berhala-berhala dalam Ka'bah itu hancur ya. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad bingung ada peristiwa apa sebenarnya yang terjadi ketika berhala-berhala dengan sendirinya pada tumbang dan hancur. iya. Kemudian juga dari sosok ibunda Muhammad SAW ketika itu melihat rahimnya itu bercahaya. Bercahaya. Ya, bahkan kerajaan-kerajaan di negeri Syam itu terlihat dengan jelas ya dari kota Mekah. Belum lagi peristiwa padamnya api abadi Persia ya, yang selama ini tidak pernah padam, makanya disebutnya api abadi. Ada yang meriwayatkan api tidak padam selama 1000 tahun. Iya, betul. Tapi Itu ketika padam. itu padam, para penjaga dari api abadi itu pun kebingungan apa yang terjadi sebenarnya. Iya. Mereka melakukan siasat untuk menyalakan kembali. Tapi ya itulah merupakan tanda dari kelahiran sosok yang akan merubah kejahiliahan menjadi peradaban yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Masya Allah ya, itu yang bisa kita lihat eh, hal-hal yang tidak biasa Iya, ketika ini sebuah tanda dari Allah ya sebetulnya tanda ya. ketika Nabi Muhammad lahir saja sudah seperti itu Iya. ya. Kemudian ya pada akhirnya kan kota Mekah mendapatkan sosok bayi yang saat itu
pamannya atau kakeknya terlebih dahulu yang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merasa bahagia dengan kelahiran cucunya. Bahkan sudah punya firasat bagi seorang Abdul Muthalib Iya. yang melihat sosok bayi yang dilahirkan oleh Aminah, beliau sendiri yang langsung merawatnya. Yaitu Iya. dibawa bayi tersebut ke dalam Ka'bah, ya. Kemudian diajak ke keluarga besarnya dan di dalam Ka'bah itulah diberikan nama Muhammad, Secara ya. psikologis seorang kakek Abdul Muthalib ini kan sudah pasti merasa bangga dan bahagia ya. Merasa bangga dan Karena bahagia. memperkenalkan cucunya Memperkenalkan. kemana-mana. Tapi di Iya. samping itu juga beliau semacam memiliki firasat tersendiri Iya, ya. tapi ada hal yang unik ya. Iya. Artinya ini merupakan ilhamnya. Artinya ketika kelahiran cucunya ini, tentu kan Abdul Muthalib tidak akan mengatakan ini calon nabi gitu kan, Iya. tidak, tapi sudah memfirasatkan ketika itu ada peristiwa yang unik. Ada satu kasur berwarna putih yang ditaruh di sekitar Ka'bah yang hanya dikhususkan untuk pembesar Quraisy Abdul Muthalib ini. Iya. Yang selain daripada Abdul Muthalib tidak ada yang boleh duduk di sana. Nah, ketika itu Abdul Muthalib membawa bayi Muhammad, ya. Ketika itu Muhammad dibawa ke sana dan dipersilakan atau didudukan oleh Abdul Muthalib di atas kasur atau tempat duduk yang berwarna putih tersebut, Iya. sambil berkata, biarkan anakku mendudukinya karena dia akan memiliki masa depan yang besar. Sampai seperti itunya firasat kakek dari Muhammad ketika melihat sosok bayi yang tidak biasa seperti itu. Iya, artinya Muhammad kecil terlahir ke dunia itu sudah memiliki aura yang sangat tajam ya. Sangat tajam gitu Jadi ya. sebagai seorang pembesar Quraisy, pemegang kunci Ka'bah, seorang Abdul Muthalib kan juga tentu bukan sekedar dituakan ya. Bukan Beliau sekedar dituakan, betul. memiliki firasat-firasat yang mungkin ya Iya, sebagaimana firasat-firasat orang-orang yang ditokohkan. ditokohkan ya. Iya. Uh, Seorang yang menjadi pemegang kunci Ka'bah, Iya, ya betul. tokoh Quraisy gitu, itu ya merasa ada sesuatu yang bakal terjadi ke depan, dan itu perubahan tersebut dibawa oleh cucunya ini. Iya, Seperti itu. baik-baik. Kalau kita tarik ulur ke belakang kembali, Ya, sebelum beliau lahir ke dunia, ya, itu kan lahir dalam keadaan ayah sudah tiada. ayahnya sudah tiada. Jadi Nabi Muhammad lahir Iya, dalam keadaan yatim. iya, Nah, kemudian ketika lahir tidak memiliki sosok ayah, di saat itulah Abdul Muthalib, ya, kakeknya yang iya, menggantikan peranan ayah bagi Muhammad kecil. Ya, kemudian memang ada tradisi setelah itu di mana eh, anak-anak yang ingin diberikan masa kecil yang bisa terjaga ya iya. dari lingkungan yang mungkin kurang baik itu dibawa ke perkampungan dan sekaligus disusui. Menjadi Nah, tradisi pada saat itu menjadi juga. tradisi pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad untuk menjaga kemurnian ya masa kecilnya itu supaya bisa benar-benar terhindar dari lingkungan yang memang sudah kita mafhum sama-sama tahu bahwa pada saat itu kota Mekah dengan kondisi jahiliyahnya memang lingkungannya sudah tidak kondusif. Makanya Nabi Muhammad dibawalah ke perkampungan Halimah Aqsadiyah. Iya, Sekaligus disusui di sana gitu. Ya, iya. Konon riwayat yang pernah saya baca juga, di antara bayi-bayi di Mekah itu, yang ketika, kan memang sebuah pekerjaan juga kan, iya, betul. dari salah satu kampung lah, Iya, katakanlah gitu kan, kampung iya, yang terpencil di kota itu, iya, yang pekerjaannya yaitu menyusui bayi yang menyusui. baru lahir, Iya, terutama betul. laki-laki, Iya. iya kan? Tapi Hmm. anehnya gitu kan, anehnya Hmm. adalah Halimah As-Sa'diyah ini kan
yang justru merasa kebagian Berkah enggak, sebelum apa? berkah itu kan Heeh. kebagian penyusuan Nabi ini kan bukan dari orang yang bagaimana-bagaimana, Iya. biarpun Oh iya, dia dari artinya bangsawan, iya, kalangan bangsawan, tapi kan berbeda dengan bayi-bayi yang umumnya betul. pada umumnya. Iya, betul. Gitu. Kalau pada umumnya kan bayi-bayi itu ya sebagaimana pembesar-pembesar Quraisy Mhm. kan kayaknya tuh seneng bahagia Iya, kalau dapat penyusuannya. Tapi pada betul. saat Nabi Muhammad lahir, Iya, justru kan ada riwayat yang menyebutkan tidak ada yang mau menyusui. iya, memang memang itu sudah merupakan skenario Iya, dari Allah ya. iya, Artinya pada saat itu yang terpilih adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, iya. yang kalau kita membaca riwayatnya juga beliau adalah keluarga yang soleh yang bisa eh, me- Mendidik. mendidik ya Muhammad bayi itu dengan didikan terbaik, dan juga Halimah pada akhirnya pun merasa ada sesuatu yang istimewa dari bayi yang sedang diasuhnya dan juga sedang disusuinya ini. Iya, Ya, bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang dianggap ini sebuah keberkahan dari mengasuh sosok bayi tersebut. Di mana iya. pada saat itu lingkungan di perkampungan Halimah itu sedang mengalami paceklik, Kekeringan. kemarau, kekeringan, ya, hewan-hewan yang tadinya kurus, ya, itu berubah ketika sosok bayi Muhammad datang ke perkampungan Halimah Aksadia ini. Iya, Jadi saat itu warga kampung merasa, wah ini kok yang tadinya kekeringan menjadi subur, kemudian hewan-hewan ternak yang tadinya pada kurus kering, kemudian menjadi gemuk. jadi gemuk Ya, ya. mereka senang. Dan ketika dicari apa sebabnya semua nih, oh ternyata mereka melihat sosok bayi yang sedang diasuh oleh Halimah Aksadia inilah yang mungkin mendapatkan atau mendatangkan keberkahan tersebut. Masya Allah ya. Masya Allah ya, itulah luar biasanya peristiwa yang terjadi ketika pengasuhan Muhammad kecil, Muhammad bayi di keluarga Halimah Aksadia. Makanya kita membayangkan ya. Iya, Kita membayangkan bagaimana seorang Halimatus Sa'diyah dan suaminya ketika datang di masa dikembalikannya Muhammad kecil kepada keluarganya. oh iya, itu masa Sedih kehilangan, ya. masa sedih. Kita kira memang karena sudah selesai masa pengasuhan dan penyusuannya, Iya, dikembalikanlah Muhammad kepada ibundanya. Ya, dianggap sudah selesai. dianggap sudah Gitu selesai. ya. Jadi Halimah sendiri sudah kadung cinta, sayang, bahkan dianggap anaknya sendiri dalam Iya. pengasuhan itu. Tapi ya karena tugasnya sudah selesai, akhirnya dikembalikanlah kepada ibundanya. Iya. Ya, Bahkan ada sejarawan juga yang pernah mencatat bahwa pada saat masih dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah dan keluarga, iya, itu ada upaya-upaya juga penculikan kepada bayi Muhammad kecil. iya, karena Itu tadi, ada ya. karena tadi, karena aku udah kadung sayangnya gitu ya. Bahkan kan Iya. tadi perkampungan Halimah Asadia juga sampai eh, menilai ini sosok bayi yang mudah-mudahan bisa tetap lama gitu berada di perkampungan tersebut. Iya. Jadi pengen seakan-akan memiliki bayi tersebut supaya menjadi warga kampung tersebut gitu. Iya. Ada banyak riwayat sebetulnya yang tidak Iya, banyak dikemukakan di dalam buku-buku sejarah ya. iya, Tapi kita kembali kepada tema bahwa mm-mm. masa Nabi Muhammad SAW lahir adalah masa yang membuat bahagia semua orang. Betul. Itu masalahnya kan. Bayi yang istimewa yang semua orang senang melihatnya, senang ya, Iya. untuk mengasuhnya senang Tidak gitu. ada yang tidak suka Tidak ada ketika yang tidak melihat suka. kakek Abdul Muthalib menggendong-gendong cucunya. Iya, betul. Semua terkesima Semua dengan terkesima aura dari dengan bayi sosok bayi Muhammad ini. kecil ya. Iya, Itu termasuk paman-pamannya Abu termasuk Jahal dan lain-lain. paman-pamannya. Iya, Semuanya terkesima heeh, ya. iya betul. Itu pertanda lah Allah Pertanda. sudah jaga ya insya Allah. Iya, Nah, kita ini kan masa kelahiran Nabi. iya,
Lalu tadi sudah dikembalikan ya dikembalikan. kepada ibundanya. Itu pada usia berapa tahun, Pak Ustadz? Ya, itu ketika itu di usia Nabi Muhammad ya, kembali kepada ibundanya ya, bahkan ketika ibundanya wafat itu di usia 6 tahun. Jadi saya ingin menyampaikan peristiwa selanjutnya ya. Iya, Ketika itu ada peristiwa yang memang ini kesedihan pertama Nabi Muhammad kecil iya. ya. Ketika itu Nabi Muhammad diajak ya untuk mengunjungi makam ayahnya di kota Yasrib ya, Di kota di Yasrib. kota Yasrib. Kemudian setelah tinggal di sana sekitar 6 bulan, dalam salah satu riwayat disebutkan, dan ketika ingin kembali ke kota Mekah, Nabi Muhammad mendapati ibundanya jatuh sakit di Iya. tengah perjalanan. Bahkan di saat itu Allah menakdirkan ibundanya wafat di usia Nabi Muhammad 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Itulah kesedihan Nabi Muhammad yang pertama. Lengkap sudah Ya, menjadi yatim piatu ya. menjadi sosok yatim piatu. Inilah mungkin tarbiyah Allah, didikan Allah untuk membangun mental sosok yang akan menjadi seorang nabi akhir zaman ya, Iya. harus hidup mandiri ya. Di usia 6 tahun sudah harus kehilangan sosok ayah, maksudnya sosok ibu ya saat itu ya, Iya. yang sebelumnya juga sudah ditinggalkan oleh sosok ayah. Iya. Barulah Nabi Muhammad akhirnya pulang ke kota Mekah dengan kenangan ibundanya tercinta yang sudah tiada. Barulah saat itu Nabi Muhammad beralih ke pengasuhannya kepada kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ya, Itu juga tidak lama ya. tidak lama. Jadi 2 tahun saja. Ya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakek tercinta. Ya, dan juga kakek tersebut sosok yang sangat mencintai Muhammad kecil. Ya, ya kemana-mana tadi yang Pak Imam sampaikan, kemana-mana sosok anak tersebut dibanggakan ya. Bahkan sering mengatakan bahwa ini adalah anakku yang akan memiliki masa depan yang gemilang. Seperti Iya. itu. Iya. Bahkan ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa Heeh. pada saat di masa depannya, Ya, ketika ada orang yang ingin mencelakakan beliau, ya. ada beberapa orang yang masih mengingat, ini cucunya Abdul Muthalib. Iya, jadi orang juga pada Gitu. segan. Masih pada segan. Jadi ketika Nabi Muhammad memiliki darah ningrat lah ya, bisa kita Bani katakan. Hashim, Iya, Bani Hashim. suku Dari Quraisy. suku Quraisy itu kan suku yang sangat disegani di kota Mekah. Iya. Jadi sosok Muhammad ini juga sangat disegani di kota Mekah. Ketika ada yang ingin menyakiti Muhammad kecil, mereka langsung teringat, oh ini bukan anak kecil sembarangan. Iya. Ini adalah anak dari pembesar Quraisy, di antaranya adalah Abdul Muthalib. Bahkan juga sosok Abu Jahal sendiri merupakan paman dari Nabi Muhammad. Iya. Ya, seperti itu. Kembali lagi kepada masa kecil Nabi Muhammad. Iya. Jadi gini Pak Ustadz, berarti satu persatu orang yang dicintai Nabi meninggal pada usianya yang masih sangat belia ya. Masih sangat belia. Tadi kan 6 tahun ditinggal ibundanya. Kemudian 8 tahun ditinggal oleh paman kakeknya. Ya. Barulah pengasuhan beralih kepada pamannya. Bahkan sebelum Abdul Muthalib wafat, itu Abdul Muthalib juga sudah punya firasat. Ya. Bahkan ketika firasat itu ada, mengatakan kepada anaknya Abu Thalib, iya, untuk adiknya bapaknya. Adik bapaknya. Iya. Ya. Kalau Abdullah Kalau itu di kakaknya. Indonesia itu disebutnya apa? Paman kan? Encing. Encing ya. Encing. Encing. Encing Ya, orang benar. Betawi. Encing. Ya. Kalau encang Encang. lebih tua. Iya Gitu, betul. Paman lah. Ya, paman. Nanti encing ya. Iya. Jadi menitipkan kepada Abu Thalib untuk menjaga anak kecil ini. Ya, Muhammad kecil ini harus dijaga dan diasuh gitu ya. Dan inilah pengasuhan yang paling lama, dari usia 8 tahun terus membersamai kehidupan Muhammad
ya sosok Iya. Abu Thalib ini. Bahkan sampai ketika Nabi Muhammad ingin menikah, Abu Thalib lah orang yang paling berperan ya dalam prosesi pernikahan baginya. Ya, kita tahu loh Pak Imam bahwa sebenarnya Iya. Abu Thalib ini kan punya banyak anak juga, Iya. ya. Tapi Abu Thalib merasa bahwa sosok Muhammad kecil ini tuh lebih disayang daripada anak-anaknya sendiri. Karena udah terlihat berbeda ya. Iya, ditambah lagi pesan dari Abdul Muthalib Iya, untuk betul. mengasuh, menjaga, mendampingi Muhammad kecil saat itu, ya. Bahkan ya ketika Nabi Muhammad tidur itu selalu berada di samping Abu Thalib, ya. Bahkan Iya. kemana-mana Abu Thalib pergi, Muhammad selalu diajak bersamanya. Iya. Ya, Betapa besar kecintaan seorang paman Abu betapa Thalib ya. besarnya kecintaan Abu Thalib kepada sosok Muhammad ini. Itu yang Ya, nanti di akhir wafatnya seorang Abu ya, Thalib, bagaimana seorang Nabi mm-mm. nggak sedih. Ya, Itu betul, ya. Oh, betul. itu nanti. Kita Nanti, tahan dulu sampai di betul, situ. ya. Mm-mm. Berarti ini kan usia pengasuhan mulai dari kakeknya sampai Iya, kepada Abu Thalib. Ini iya, adalah disebut dengan tarbiyah langsung dari Allah ya. tarbiyah langsung. Orang satu persatu yang disayangi Iya, meninggal. iya, memang, Gitu. memang sebenarnya ini kan apa ya kalau bisa dibilang kan kehilangan orang yang dicintai itu kan musibah. Iya, Makanya Nabi Muhammad sendiri kan pernah berpesan ya dalam iya, hadisnya. Man yuridillahu khairan wa yusibhu minhu. iya, Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah berikan ujian atau musibah. Dalam hal ini, musibah ditinggalnya sosok Muhammad kecil oleh ibunya, iya. oleh Kakeknya. kakeknya ya. Tujuannya apa? Kebaikan tersebut adalah untuk menguatkan mental Muhammad kecil yang kelak akan menjadi sosok seorang pemimpin besar. Iya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya memang di satu sisi kesedihan, ya. Satu sisi Di kesedihan. satu sisi kesedihan. Sisi yang lainnya Tapi adalah di sisi lainnya justru inilah tarbiyah dari Allah untuk tarbiyah. Muhammad kecil, Iya. untuk Pendidikan supaya terbaik. pendidikan terbaik untuk bisa menjadi sosok yang mandiri. Nah, makanya kemarin ketika kita melihat ya, ketika kita melihat literatur sejarah Nabi Muhammad bersama Abu Thalib, Iya. itu Muhammad bukanlah sosok yang berpangku tangan. Iya. Ya, padahal memang Abu Thalib saking sayangnya kepada Muhammad, itu selalu menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan Muhammad. Ya, karena begitu sayangnya walaupun Abu Thalib juga bukan sosok yang konglomerat, Iya. ya bukan, tapi selalu diusahakan apapun kebutuhan Muhammad, Abu Thalib selalu memperjuangkannya. Tapi Muhammad juga bukan sosok yang berpangku tangan. Itu luar biasanya. Beliau Iya. lebih memilih untuk mengembala hewan-hewan di kota Mekah. Ya, mengembala kambing, mengembala domba. Sekaligus itu juga di samping untuk penghidupan Muhammad saat itu ketika Iya. usia remaja, ya, juga untuk mentarbiah kembali sosok Muhammad yang akan menjadi pemimpin besar, Iya. ya. Bagaimana sebelum memimpin manusia, Muhammad remaja memimpin gembala kambing dulu, gembala Ada domba domba. dulu, ya seperti itu. Iya. Lebih Ada tepatnya domba ya, domba. ya Iya. seperti itu. Ya karena kambing Jawa nggak ada di Arab. Gitu kan. Kalau Ya kambing itu, Jawa ya itu kan istilah kambing Jawa. iya Ada domba kambing Garut. Jawa. Kalau domba Arab kan beda lagi ya. Ya, Intinya domba. kita membacanya dalam literatur ya domba ya, Domba. mengembala domba. Sebagaimana yang pernah Iya, diceritakan atau kisah Nabi Allah Ismail alaihi salam, iya, itu kan domba ya. domba, Domba besar. domba besar saat itu. Berarti kan rata-rata kalau di sana kambing ya kambing domba. Iya, Iya. seperti itu. Kalau misal lahirnya di Indonesia berarti mungkin kambing Jawa. Kambing Jawa. Tapi itu bukan untuk ini ya. Ya, ya. Oke, Pak Imam. Jadi itu ya masa-masa Muhammad remaja bersama Abu Thalib. Jadi hikmah besarnya adalah bagaimana
Sosok Muhammad yang yatim diasuh oleh pamannya, tapi memiliki jiwa yang mandiri. Ini pelajaran buat anak-anak muda, Iya, ya. Ayo, jangan suka ngandelin orang tua. iya. Walaupun orang tuanya serba ada, bangun kemandirian. Ya, makanya Boro-boro ngebalak domba hari ini. Itu. ya artinya menjadi seorang entrepreneurship, ya, menjadi seorang Iya, entrepreneur yang membangun jiwa kemandirian. iya betul. Seperti itu. Sesuai zamannya. Ya, makanya kan ini menjadi pelajaran buat anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Ya, gitu. Baik, Pak Ustadz. Nah, Ini Paman Abu Thalib membersamai Muhammad kecil atau ya, Muhammad sampai usia usia menjelang remaja. menjelang remaja. Bahkan Iya, terus, Pak Imam, kalau kita kenal eh, pengawalan kepada sosok Muhammad itu ya sampai Muhammad menikahi Khadijah. iya, betul. Ya, Lalu ini kan sampai kepada yang diceritakan dalam buku-buku sejarah juga. ya, Ada sebuah kejadian di mana seorang pendeta Bahira, ya, ya, yang secara khusus berdialog dengan Abu Thalib tentang betul, keponakan yang dibawa. betul, ya. Itu kan pada masa Muhammad remaja, masa dagang masa ya, dagang, ya, masa dagang. iya. Tepatnya kalau menurut literasi sejarah itu di usia berapa ya Muhammad kecil? Ya, ini usia 12 tahun, Pak Imam. Usia 12 tahun, kalau di sini Usia kan berarti 12 masih tahun. kelas Usia SD, usia ya, SD ya, kelas 6 SD lah. sekolah dasar. Sudah melakukan perniagaan internasional. Karena waktu itu pertemuannya di Ya, di di negeri antara Syam. wilayah Syam. Di sekitar negara wilayah Iya, Syam, wilayah ya. Syam ya. Ya, Usia SD 12 tuh tahun. luar biasa ya, teman-teman An, remaja. umur 12 tahun udah bisa ngapain kamu? Luar biasa. Sudah ekspor impor Si Hakim Nabi ngapain Muhammad. nih 12 tahun deh? Coba 12 tahun masih aku Main aku gundu. lapar gitu ya. Ini layangan. Ya, itu. Ya, bukan berarti beda zaman hari itu atau Ya, tuntutan zaman hari itu dengan sekarang enggak. Sebetulnya bukan masalah itu. Ini ya. perkara yaitu tadi kembali kepada tarbiyah. Ini ya tarbiyah Allah kepada sosok Muhammad, ya, dalam gemblengan Abu Thalib, ya, diajarkan dagang internasional, ekspor Berarti impor. Pendeta Bahiro juga secara tidak langsung dia orang yang sangat taat kepada Injil ya. Iya, nah ini kalau kita masuk kepada pembahasan pendeta Bahiro. Bahiro ini ya, itu kalau kita lihat sejarah, biasanya ketika kafilah dagang yang bertemu dengan pendeta tersebut itu ya dibiarkan berlalu begitu saja, Dicuekin. dicuekin, tidak ada yang istimewa gitu ya. Iya. Tapi ketika bertemu dengan kafilah dagang yang membawa Muhammad remaja, itu di stop, ya, Di stop. di stop, disuruh mampir, ya, untuk diberikan jamuan makan, Iya. ya. Nah, ketika dijamu makan, seluruh anggota kafilah dagang sudah masuk, ya, ke tempat yang disediakan oleh pendeta Bahiro. Firasat pendeta Bahiro ada yang kurang. Nih, udah semua masuk belum? Ternyata belum. Tinggalan satu. Ketinggalan satu. Siapa itu? Muhammad remaja saat itu sedang ditugaskan menjaga unta-unta kafilah dagang. Iya. Lantas pendeta Bahira ini mempersilahkan Muhammad remaja untuk ikut nimbrung ke Iya. dalam. Ya, Itu pun sudah punya feeling ya. itu atas dasar feeling, Iya. firasat dari pendeta Bahira ini. Ya, Lalu akhirnya Muhammad diajak masuk ke dalam, ya, untuk menikmati jamuan makan. Nah, kemudian pendeta Bahira juga semakin takjub ketika melihat sosok Muhammad remaja ini. Satu, di mana awan selalu menaungi kemana Muhammad remaja ini berjalan. iya. Bahkan ada yang lebih istimewa, yaitu di mana pohon kurma ya, Iya. itu menunduk untuk memberikan naungan juga kepada Muhammad remaja. Rantingnya menunduk. Ya, sampai ranting pohon ikut menunduk Iya. untuk memberikan naungan. Itu kan juga sebuah tanda-tanda ya. Itu tanda-tanda yang membuat
terheran-heran pendeta Bahira ini. Mm-mm. Ya, di samping feelingnya, kemudian melihat tanda-tanda yang dia lihat tadi, awan menaungi sosok remaja Iya. Pak Muhammad ini, kemudian juga pohon ikut merunduk, dan juga yang membuat pendeta Bahira semakin yakin bahwa ini adalah remaja yang luar biasa ketika melihat punggung dari remaja ini terdapat tanda kenabian. Ya, Kalau pada umumnya gitu ya. ya, Misal nih, Bapak nih misal dosen. Ada mahasiswa atau siswa bahkan yang ini siswa jenius. Harus saya tes nih. ya, Gitu kali ya. betul, iya, Iya. itu. Dijebak dulu nih, ini bisa nggak, itu bisa Nah, nggak. cara menjebaknya apa? Iya. Ketika pendeta Bahira atau orang-orang di sekelilingnya Mm-mm. mengucapkan kata-kata penyanjungan kepada Lata, Uzza, Manat, ya, dan seluruh berhala yang ada di dalam Ka'bah, Muhammad remaja menampakkan ketidaksukaannya ketika mendengar kata-kata pemujaan kepada para berhala yang ada Bahkan di tidak mau dalam Ka'bah. mengucapkannya. Bahkan tidak mau mengucapkannya. Ya, Iya. inilah yang membuat terheran-heran dari pendeta Bahira. Iya, makanya dari struktur wajah nih, misal tanda-tanda fisiknya yang alisnya tebal, hitam Ya, pekat, matanya bulat, iya, terus apa namanya, kulitnya putih, kulitnya tidak putih. oval, tidak Iya. lonjong, tidak macam-macam Heeh. gitu kan. Tapi kan puncaknya itu ketika melihat punggung sosok Iya, dari Muhammad remaja ini yang menampakkan nubuah ada atau tanda-tanda tanda kenabian. kenabian. Dan itu disebutkan di dalam kitab. Iya, gitu yang dipahami oleh pendeta Bahira ini. Sehingga Iya. akhirnya membuat kesimpulan dan mengajak dialog kepada pamannya Abu Thalib. Nggak salah lagi nih mah, udah gitu Iya, ya. udah ini mah nggak salah lagi. Kalau sampai para orang-orang Bani Israel tahu Iya. bahwa sosok kenabian ada pada remaja ini dan remaja ini bukan dari golongan Bani Israel, Iya. bisa jadi Bani Israel yang mengetahuinya akan mencelakakannya. Atau lebih tepatnya Yahudi kali. Iya, makanya Iya. pendeta Bahira memberikan saran terbaik untuk kafilah dagang tersebut, terutama kepada sosok remaja tersebut untuk membawa kembali ke kota Mekah. Jangan melanjutkan perjalanannya. Takut Iya. ketahuan oleh Bani Israel atau Yahudi tadi. Udah, biar selamat ini remaja. Ya, Iya. seperti itu. Ini kan sebuah intuisi ya, katakanlah gitu kan ya. Ya, intuisi yang berdasarkan wahyu. Iya. Karena pendeta Bahira ini kan membaca literatur dari kitab Injil, ya, Iya. yang menjelaskan tentang tanda-tanda yang ada pada nabi penerus Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ada sebuah kalimat yang pernah saya baca juga. Ya, Pendeta Bahira ini, kalaupun usianya sampai kepada kenabian Muhammad, ya, maka dia akan mengikuti iya, ajarannya. begitu. Bahkan seluruh ahli kitab itu sebenarnya sedang menunggu, Sedang menunggu ya, ya momen itu di ya. masa fatroh kenabian atau masa kekosongan daripada wahyu, Iya. ya, daripada nabi yang melanjutkan Nabi Isa alaihissalam, itu sebenarnya sedang menunggu sosok tersebut. Makanya Ya. mewanti-wanti pamannya, biar pulang aja Iya, deh, iya, jangan dilanjutin gitu ya. jangan dilanjutkan demi keselamatan remaja tersebut dan juga agar ketika remaja itu selamat, tentu kan remaja tersebut nanti kelak akan membawa eh, yang namanya misi kenabian melanjutkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, seperti Masya Allah, luar biasa ini kisahnya ya. ya, itu luar biasa. Semakin kita dalami, semakin akan tumbuh kecintaan kita kepada Nabi kita, insya Allah ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Seperti itu. masih di usia 12 tahun. 12 tahun usia remaja. Ini aja udah kayak begini ya. Iya, seperti Artinya, itu. sekali lagi ini bukanlah sekedar cerita sejarah biasa. Iya. Tapi ini adalah perjalanan hidup seorang sosok yang Allah fenomenal, ya, muliakan. Ya. secara duniawi fenomenal, Iya. artinya secara agamawi juga sosok yang menjadi teladan bagi kita semua umat Islam, baik Iya. di dunia
maupun di akhirat. Bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim itu wajib mengimaninya Wajib, ya, dan wajib. wajib mengikuti teladannya. Betul. Agar dengan mengikutinya, mengimaninya, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tahan dulu sampai di sini Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan kembali di part selanjutnya.